di antara keistimewaannya, beliau menggabungkan dua madrasah. Madrasah ahli ra'yi, karena beliau belajar di Baghdad. Beliau punya madrasah belajar dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang di sana orang-orang cerdas, ya. Muridnya Abu Hanifah, yang mereka akalnya benar-benar tinggi, benar-benar menggunakan kias luar biasa. Sementara sebelumnya beliau belajar di Imam Malik yang pakar hadis ya. Kenapa di Madinah banyak tersebar hadis? Karena para sahabat banyak tinggal di Madinah, sehingga hadis-hadis Nabi tersebar di kota Madinah. Orang yang belajar di Madinah, mereka menguasai banyak hadis. Sementara Ibnu Mas'ud pergi ke Kufah atau ke Irak, kemudian tidak banyak tersebar hadis di sana. Ketika banyak permasalahan timbul di Irak, muncullah seorang namanya Abu Hanifah yang harus banyak menggunakan analogi dan kias, karena database hadisnya sedikit, sehingga muncullah madrasah ahli ra'yi di kota Baghdad dan sekitarnya, ya, di Irak. Sehingga nampak kecerdasan mereka karena database hadis sedikit tapi permasalahan banyak harus dihadapi, sehingga harus menggunakan memeras kepala, otak untuk bisa menimbulkan hukum-hukum yang tidak melanggar hadis-hadis Nabi SAW. Maka muncullah dua madrasah. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah belajar dari ini dan ini, sehingga dia menggabungkan dua madrasah, kemudian munculkan madrasah baru, yaitu madrasah al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian di antara spektakuler beliau menulis buku usul fikih yang pertama. Ya, bahkan boleh dikatakan buku usul hadis juga yang pertama, yaitu kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah di situ disebutkan kaidah-kaidah tentang usul fikih dalam kitab tersebut. Ini kitab usul fikih yang pertama, yang tersusun rapi, ya, disusun oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau juga menulis kitab Al-Um. Kitab Al-Um tentang fikih. Kitab Al-Um tentang fikih, ya. Tersusun berdasarkan bab-bab secara beraturan, ya. Sehingga Imam Syafi'i menyiapkan materi bagi murid-muridnya. Mau belajar usul fikih ada, prakteknya fikih ada. Dan ini yang membuat mazhab beliau sangat mudah tersebar, dan sampai sekarang banyak ulama mazhab Syafi'i yang kemudian berkhidmah kepada fikih Syafi'i, ya, dan buku termasuk buku mazhab yang paling banyak di antaranya buku-buku mazhab Syafi'i, ya. Yang meminta agar Imam Syafi'i menulis tentang Ar-Risalah, ya, adalah Abdurrahman bin Mahdi, ya. Dia menulis minta kepada Imam Syafi'i untuk menulis sebuah buku yang mencakup makna-makna Al-Qur'an, ilmu-ilmu hadis, tentang hujjahnya ijma', tentang nasikh dan mansukh, ya, dari Al-Qur'an maupun nasikh mansukh dalam hadis. Maka Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah. Setelah Abdurrahman bin Mahdi tahu Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah, maka beliau berkata, "Ma usolli salatan illa wa ana ad'u li Syafi'i fiha." Aku tidaklah salat satu salat pun kecuali aku berdoa buat Imam Syafi'i dalam salat tersebut, ya. Karenanya, wallahu alam, ya, ilmu-ilmu usul fikih sekarang yang berkembang luar biasa, yang membuat orang pakar tentang fikih, asal muasalnya kembali kepada kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ini kita tahu bagaimana jasa Imam Syafi'i dalam ilmu fikih Islam. Ya. Kemudian datang orang-orang liberal zaman sekarang seperti dalam buku mereka, fikih lintas agama, kemudian mencela Imam Syafi'i. Mereka mengatakan orang-orang terlalu mengagungkan Imam Syafi'i sehingga terikat dengan kaidah-kaidah Imam Syafi'i. Subhanallah, mereka tidak tahu Imam Syafi'i telah berkhidmah kepada umat dengan meletakkan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan agama. Kemudian datang orang liberal ingin buang itu semua, membuat kaidah-kaidah baru, dan mereka tidak pernah bikin kaidah. Oleh karenanya orang liberal ini aneh, mereka ingin lepas daripada fikih Islami, ya. Mereka bikin kaidah-kaidah baru yang relevan, bahkan mereka mengatakan kita harus berijtihad, bikin hukum-hukum baru yang relevan dengan zaman kita. Jangan terpaku dengan tekstual Al-Quran, tekstual hadis yang itu hanya cocok 1400 tahun yang lalu. Apa itu kembali kepada manhaj salaf? Mereka ngejek. Apa itu kembali kepada zaman sahabat, ingin kembali ke zaman batu? Mereka ngejek. Ya, mereka ngejek. Kita sekarang zaman berubah, harus mencari fikih yang relevan. Kita bilang sama mereka, wahai orang-orang liberal, coba kalian bikin ilmu usul hadis, bikin aja versi kalian, terserah. Coba bikin ilmu usul fikih, versi kalian, terserah. Usul fikih modern, mau dirubah-rubah terserah. Tapi coba bikin, jangan asal ngomong aja. Kalian mau tafsir hermeneutika, bikin ilmu usul tafsir yang sesuai dengan kalian. Kalau kita ya, ulama Islam banyak, ya, ulumul Quran banyak sekali buku-bukunya. Kalian yang mengkritiki kaidah-kaidah, kalian bikin sendiri coba. Dan mereka tidak akan pernah bikin kitab seperti itu karena mereka tidak punya kaidah. Kaidah mereka liberal, tidak boleh baku, harus liberal, bebas, ya, harus bebas. Ya, kalau bebas bagaimana bikin kaidah? Kalau orang bicara tanpa kaidah, maka tidak akademisi. Orang kalau mau akademisi harus bicara dengan kaidah. Nah, kalian orang-orang liberal tidak akan mau bikin kaidah karena
agama kalian dibangun di atas liberal kebebasan. Taib.